4191. Di dalam istana, ratusan prasasti batu putih menghiasi sekitarnya. Prasasti batu ini, mengingatkan pada batu giok, adalah sumber tekanan besar yang dirasakan Long Chen. Ketika Long Chen memeriksa prasasti batu itu, jantungnya berdetak kencang. Itu sebenarnya bukanlah prasasti batu, melainkan tulang belulang makhluk hidup yang telah mencapai alam abadi. Prasasti tulang itu diukir dengan karakter yang padat, dan pancaran cahaya surgawi menyelimutinya, memberikan suasana kesucian dan kesucian pada kehadiran mereka. Ini adalah prasasti pedang Dao. Mu Qingyun menjerit kaget dan segera terbang menuju salah satu tugu tulang. Dia tampak seperti telah disihir, seolah jiwanya telah ditarik keluar oleh prasasti tulang. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Setelah melihat prasasti tulang di sekitarnya, Long Chen dan yang lainnya melihat ratusan murid lainnya dalam kondisi yang sama. Kemungkinan besar, pikiran mereka sepenuhnya tenggelam dalam prasasti tulang saat mereka memahami apa yang ada di dalamnya. Ini adalah seni rahasia yang direkam dengan karakter abadi Jiuli asli, yang dapat berisi segala sesuatu dan manifestasi. Pada dasarnya, mereka adalah karakter paling kuno, dari mana rune yang kita kenal sekarang berasal. Kata-kata atau rune ini berfungsi sebagai vektor kekuatan dan sebagai karakter itu sendiri, masing-masing membawa sebagian dari kekuatan karakter abadi Jiuli. Namun ketika digabungkan, mereka bukanlah karakter abadi Jiuli, kata Ibu Bai Sishi. Sekarang saya tidak mengerti, kalau yang satu dipecah menjadi dua, setelah digabung kembali, bukankah keduanya yang asli? Senior, bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Tanya Xia Chen dengan rasa ingin tahu. Ibu Bai Sishi tersenyum. Satu dipecah menjadi dua. Ini tidak sesederhana itu. Bagaimana jika 10 dibagi menjadi dua, atau 100 dibagi menjadi dua, atau 1000 dibagi menjadi dua? Kemudian, Xia Chen kehilangan kata-kata. Karakter abadi Jiuli asli dikatakan mengandung rahasia terbesar dari 9 langit dan 10 negeri. Tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat memahaminya. Jika mau, Anda dapat melihat karakter abadi Jiuli sebagai alat ukur raksasa yang mampu menilai segala sesuatu di 9 langit dan 10 negeri. Ia juga mampu menilai 10.000 hukum dan Tao di alam semesta. Ras manusia kita berada di posisi paling bawah dalam rantai makanan di era kekacauan awal, hanya menjadi budak dari 10.000 ras dan hewan ternak untuk disembelih. Namun kemunculan karakter abadi Jiuli itulah yang mengubah nasib umat manusia, memungkinkan kita untuk naik ke puncak 10.000 ras. Namun, hal-hal baik tidak bertahan selamanya. Setelah pertempuran besar kekacauan utama, umat manusia anjlok dari puncaknya. Pertempuran inilah yang menyebabkan warisan karakter abadi Jiuli terputus. Saat ini, kami hanya dapat menguraikan hingga karakter abadi Jiuli generasi ketiga. Sedangkan untuk karakter generasi kedua, bahkan sekte kaligrafi dari 4 sekte kuno hanya dapat mengenali 60 hingga 70% di antaranya. Ketika berbicara tentang karakter abadi Jiuli generasi pertama, pemahaman mereka terbatas hanya pada 10 hingga 20%. Jika kita harus berbicara tentang karakter abadi Jiuli yang asli, mereka tidak dapat dipahami oleh siapapun, keluh Ibu Bai Sishi, suaranya diwarnai dengan penyesalan dan ketidakberdayaan. Tunggu sebentar, senior, apakah karakter abadi Jiuli generasi pertama bukan karakter abadi Jiuli yang asli? Tanya Xia Chen. Ada perbedaan. Karakter abadi Jiuli generasi pertama diuraikan oleh ras Jiuli. Pada saat yang sama, mereka juga berhasil menguraikan tanda kekuasaan. Rune tersebut berbeda dengan karakter abadi karena digunakan untuk melepaskan sesuatu, sedangkan karakter abadi digunakan untuk meneruskan sesuatu. Agar sesuatu dapat diwariskan, generasi mendatang harus memahaminya. Namun, ketika ras Jiuli menerjemahkan karakter abadi Jiuli generasi pertama, jangkauannya terlalu luas bagi mereka, sehingga tidak cukup tepat. Jadi, dari dasar karakter abadi Jiuli generasi pertama, lahirlah karakter abadi Jiuli generasi kedua. Kemudian muncullah generasi ketiga dan generasi keempat. Karakter yang kami gunakan saat ini sebagian besar berasal dari pembusukan karakter abadi Jiuli generasi keempat. Melalui latihan dan pertimbangan, kita telah mencapai titik di mana orang dapat berkomunikasi secara akurat dan tepat dengan karakter-karakter ini. Jadi, beberapa hal kini bisa diturunkan hanya dengan kata-kata dan bukan latihan. Kelihatannya hal itu baik, namun kenyataannya, itu buruk. Ibu Bai Sishi menggelengkan kepalanya dengan sedih saat ini. Dia melanjutkan, kami awalnya memiliki instrumen yang sangat besar untuk mengukur dunia. Namun, kami tidak menyukainya karena terlalu merepotkan dan mulai memecahnya sepotong demi sepotong, menyederhanakannya. Ini seperti kita memisahkan penggaris sepanjang 10.000 mil menjadi banyak penggaris kecil untuk mengukur setiap rambut, setiap milimeter. Ya, ini menjadi lebih nyaman untuk digunakan, tapi kita tidak akan pernah bisa menggunakannya untuk mengukur ruang yang lebih luas, dunia yang lebih luas. Jadi, pada dasarnya kita telah mengubah diri kita menjadi katak di dasar sumur. Senior, apakah itu benar-benar masalah?
Bisakah kita menambahkan kembali semua penggaris yang lebih kecil itu untuk mengukur ruang yang lebih luas, sela Guoran. Dia tersenyum pahit. Bagaimana bisa semudah itu? Jika Anda menggabungkan miliaran penggaris yang lebih kecil, mungkin Anda akan mendapatkan penggaris raksasa. Tapi apakah kamu yakin penggaris raksasa ini masih akurat? Seharusnya tidak menjadi masalah, kan, kata Guoran. Kalau begitu, bisakah kamu menjamin tidak akan ada kesalahan sedikit pun dalam fusimu? Harus diketahui bahwa kesalahan sekecil apapun akan menghasilkan perbedaan yang sangat jauh, kata Ibu Bai Shishi. Guoran tidak tahu harus berkata apa, tapi dia mengerti sekarang. Bagaimanapun, penggaris ini tidak lebih dari sebuah metafora. Yang diukur oleh karakter abadi Jiuli asli adalah dunia, bukan hanya jarak. Ia bisa mengukur baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang tidak berwujud dan yang bersifat jasmani. Jadi ras Jiuli lah yang mengambil karakter abadi Jiuli asli dan mengubahnya menjadi karakter abadi Jiuli generasi pertama. Mengapa mereka menerjemahkan karakter mereka sendiri menjadi karakter baru? Kecuali, Long Chen tiba-tiba mengerutkan kening, jantungnya berdetak kencang. Mungkinkah karakter abadi Jiuli sama seperti Dewa Brahma dan Kitab Suci Nirwana? Dewa Brahma tidak menciptakan Kitab Suci Nirwana. Kitab Suci Nirwana muncul lebih dulu, dan kemudian datanglah Dewa Brahma. Jika yang pertama muncul adalah karakter abadi Jiuli dan kemudian ras Jiuli, itu masuk akal. Ras Jiuli sendiri tidak dapat memahaminya, jadi untuk menyebarkannya, mereka sengaja menerjemahkan aslinya ke dalam karakter abadi Jiuli generasi pertama. Tapi itu juga tidak masuk akal. Jika mereka sendiri tidak dapat memahami karakter tersebut, bagaimana mereka menerjemahkannya? Long Chen bingung. Bibi, bolehkah aku bertanya siapa orang pertama yang mendapatkan karakter abadi Jiuli? Tanya Long Chen. Ibu Bai Shishi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Bagaimana mungkin aku mengetahui hal itu? Ketika saya masih muda, saya bertanya kepada orang yang lebih tua, tetapi dia hanya mengatakan kepada saya untuk tidak menanyakan pertanyaan itu kepada siapapun. Penatua yang menyapu. Hati Long Chen bergetar. Penatua yang menyapu akademi itu terlalu misterius. Siapa dia? Hanya ini yang bisa saya katakan tentang karakter abadi Jiuli. Sebenarnya, aku hanya tahu sebanyak ini. Apa yang Anda lihat adalah karakter abadi Jiuli asli, karakter abadi paling primitif. Namun jangan sia-sia mencoba memahaminya. Anda akan membuang-buang waktu Anda. Selanjutnya, setelah panggung bela diri diaktifkan, tugu tulang ini akan lenyap. Anda sebaiknya mencoba memahami sebanyak yang Anda bisa. Dan juga, sebagai peringatan, jika kamu mencoba untuk secara paksa memahami sesuatu yang tidak kamu miliki takdirnya, jiwamu mungkin akan hancur dan menjadi kacau. Jangan memaksakan sesuatu di sini. Saya akan mengajari Anda metode sederhana. Prasasti tulang ini memiliki hal-hal berbeda yang terekam di dalamnya. Gunakan hatimu untuk merasakannya. Anda kemudian akan merasakan resonansi dengan beberapa rune atau karakter abadi. Jika Anda dapat memahami satu karakter di sini, itu akan cukup bermanfaat bagi Anda seumur hidup. Jangan terlalu serakah dan akhirnya kehilangan segalanya. Lihat saja King Yun. Dia sedang menatap karakter berbentuk pedang. Dia sudah memasuki kondisi meditasi. Begitu dia memahaminya, potensinya tidak akan terbatas. Setelah Ibu Bai Shishi selesai mengatakan itu, semua orang tidak tinggal diam. Mereka memejamkan mata, memfokuskan pikiran mereka. Seperti yang diharapkan, mereka mulai merasakan hal-hal berbeda yang memanggil mereka. Maka, mereka mulai berpisah dan berjalan menuju takdir mereka masing-masing. Bos, aku merasakan terlalu banyak hal yang memanggilku. Apa aku terlalu luar biasa atau apa? Guoran berteriak dengan semangat. Dia merasa setiap prasasti tulang memanggilnya. Luar biasa, Anda memiliki terlalu banyak pikiran yang mengganggu. Berhentilah bersikap serakah dan rasakan dengan tenang, tegur Long Chen. Hati orang ini sangat tidak stabil bahkan fluktuasi ki darahnya masih aktif. Dia jelas terlalu bersemangat untuk merasakan panggilan apapun. Oh, setelah omelan itu, Guoran menjadi lebih tenang dan mulai fokus. Long Chen, aku merasakan panggilan dari atas. Bagaimana denganmu? Bai Shishi membuka matanya. Aku juga merasakan sesuatu dari atas. Long Chen tersenyum. Dia sudah merasakannya ketika sampai di tempat ini. Ibu Bai Shishi berkata, kalau begitu ayo naik. Dia kemudian memimpin Long Chen dan Bai Shishi ke istana. 4192. Ada sebuah tangga di tengah istana. Ketika Long Chen menginjakkan kaki di atasnya, pemandangan di sekitarnya langsung berubah. Segala sesuatu di dalam istana telah hilang, digantikan oleh medan perang yang sunyi. Tangga itu masih ada, tetapi Bai Shishi dan ibunya yang menaiki tangga bersamanya telah pergi. Membunuh. Raungan keras terdengar di telinga Long Chen. Setelah itu, dia melihat seorang ahli manusia yang mengenakan armor pertempuran terbang melewatinya. Seorang ahli iblis terbelah dua oleh tebasan pedang orang itu. Namun, begitu ahli iblis itu dibunuh, ahli manusia itu mengeluarkan teriakan yang menyakitkan.
Seekor laba-laba seukuran kepalan tangan menancapkan taringnya ke lehernya. Laba-laba itu memiliki bintik-bintik 5 warna, dan dalam beberapa saat, korban malang itu layu menjadi mayat yang kering. Setelah memakan ahli manusia itu, laba-laba itu tiba-tiba melesat ke arah medan perang di kejauhan. Melihat ke arah itu, Long Chen melihat banyak makhluk hidup bertarung dengan gila-gilaan. Ras iblis, ras darah, ras monster, ras binatang, ras raksasa, dan banyak ras lain yang belum pernah berhubungan dengan Long Chen semuanya bertarung. Dan sasaran dari semua serangan mereka adalah umat manusia. Long Chen tahu bahwa ini hanyalah ilusi. Namun, tempatnya di tangga terlalu rendah sehingga dia tidak bisa melihat semuanya dengan jelas, jadi dia buru-buru naik. Saat dia memanjat, garis pandangnya terus berubah. Dia melihat medan perang lebih jauh dan melihat umat manusia bertarung melawan semua ras yang berbeda. Tidak ada yang membantu umat manusia. Mereka selalu sendirian melawan lautan musuh yang tak ada habisnya. Kepanikan, keputusasaan, raungan yang menggelegar, dan air mata menggerogoti mereka, namun semuanya sia-sia. Bagaimanapun, medan perang tidak mengenal belas kasihan, tidak menunjukkan belas kasihan, tidak mengikuti logika, dan tidak menganut sistem. Di medan perang, yang ada hanyalah wajah kekejaman, kekerasan, dan kedengkian yang paling mendasar dan penuh darah. Hasrat hati yang buruk telah dilepaskan sepenuhnya, dan sisi dunia yang paling buruk pun terlihat sepenuhnya. Langit tidak lagi biru, matahari dan bulan tertutup, mungkin bahkan mereka tidak dapat menyaksikan pemandangan buruk ini, dan menutup mata. Umat manusia mengalami penderitaan yang sangat berat. Meskipun pembantaian 10.000 ras membuat mereka menangis, mereka tetap bertahan. Berkali-kali mereka tertatih-tatih di ambang kehancuran, namun mereka masih mampu bertahan. Kegigihan umat manusia sungguh mengejutkan. Meski tahu bahwa mereka tidak punya peluang, mereka tetap tidak menyerah dan terus berjuang sampai mati. Ketika mereka jatuh, orang lain akan mengambil senjata mereka dan terus berjuang di tempat mereka. Rantai tekad yang tak terputus ini terus berlanjut seiring generasi demi generasi mengangkat senjata, masing-masing menolak untuk mengalah. Dalam siklus tanpa akhir, medan perang masih merupakan medan perang yang sama, namun manusia terus berubah. Mereka tidak hanya mengangkat senjata senior mereka tetapi juga kemauan dan tanggung jawab mereka. Saat mereka mengambil senjata, mereka juga mengerti mengapa senior mereka terus berjuang sampai mati meski tahu bahwa tidak ada harapan. Itu karena mereka tidak punya cara untuk mundur. Jika mereka tidak melawan, ayah, ibu, pasangan, dan anak-anak mereka semua akan mati di tangan musuh. Meski tahu tak ada harapan, mereka terus berjuang mengulur waktu bagi keturunannya. Berjuang tanpa harapan terkadang merupakan satu-satunya hal yang harus dilakukan ketika tidak ada yang dapat Anda lakukan. Saat Long Chen naik lebih tinggi, dia melihat semakin banyak medan perang. Dia ingin menyelam dan membantu manusia ini, tetapi dia tahu ini hanyalah ilusi. Mungkin hal itu memang benar-benar ada, namun belum tentu terjadi saat ini. Mungkin itu masa lalu, mungkin masa depan. Long Chen tidak tahu mengapa dia melihat hal seperti itu sekarang. Adegan ini membuatnya sedih, tapi dia tidak berdaya untuk berbuat apapun. Dia tidak menyukai perasaan itu. Untuk menghindari ilusi ini lebih cepat, dia mempercepat langkahnya. Namun saat dia melakukan ini, dia melihat medan perang berkembang lebih cepat juga. Jumlah manusia berkurang. Terlebih lagi, pada saat ini, umat manusia tiba-tiba terpecah menjadi faksi yang tak terhitung jumlahnya yang secara bertahap diambil alih satu persatu oleh 10.000 ras. Apa? Long Chen sangat marah karena dia melihat beberapa faksi umat manusia benar-benar mengkhianati rakyatnya sendiri, bergabung dengan musuh mereka. Darah ditumpahkan oleh banyak manusia. Hajingan. Long Chen menggertakkan giginya dengan marah. Dia melihat para pengkhianat, tapi dia sekarang terlalu tinggi untuk melihat siapa mereka. Marah, Long Chen mencoba turun, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tangga ini hanya bisa dinaiki, bukan dituruni. Dalam kemarahannya, dia melompat ke bawah, tetapi saat dia hendak menyentuh tanah, ruang berputar dan dia muncul di lokasi aslinya. Brengsek, siapa mereka? Siapa yang menjual abis umat manusia? Raung Long Chen. Dia tahu itu hanya ilusi, tapi itu jelas hanya proyeksi. Mungkin itu sudah terjadi, atau mungkin akan terjadi. Long Chen ingin melihatnya dengan jelas, tetapi hukum di sini tidak mengizinkannya. Pengkhianat. Long Chen mengatupkan giginya. Yang paling dia benci adalah pengkhianat. Karena dia tidak bisa melihatnya dengan lebih jelas, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan terus memanjat. Tiba-tiba, medan perang di bawah lenyap dan digantikan oleh sebuah danau. Permukaan danau itu datar dan halus seperti cermin, memantulkan sosok yang sangat besar. Long Chen berhenti, pandangannya tertuju pada punggung sosok raksasa itu. Meski hanya tampak dari belakang, sensasi mencekam masih menyelimuti dirinya. Sosok itu memancarkan aura kehancuran yang tak terduga, yang membuat jiwa manusia merinding, menimbulkan teror di tingkat terdalam jiwa mereka. Long Chen merasakan sakit yang luar biasa di matanya, jiwanya terguncang.
Dia juga merasakan kegelisahan yang mendalam. Siapa ini? Mengapa itu muncul di sini? Long Chen menatap kaget pada sosok besar itu. Berdengung. Tiba-tiba, sosok itu menghilang, bersama seluruh danau. Lingkungan sekitar bergeser sekali lagi, dan Long Chen berdiri di samping Bai Sishi dan ibunya. Dia telah kembali ke istana sekali lagi. Bai Sishi dengan bersemangat bertanya, Long Chen, apa yang kamu lihat? Aku benar-benar melihat. Diam. Ekspresi ibu Bai Sishi tiba-tiba berubah, dan dia membentak putrinya. Mama. Bai Sishi terkejut. Dia tidak ingat ibunya pernah berbicara sekeras itu padanya. Apapun yang kamu lihat, hanya kamu yang tahu. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun, atau kamu dan siapapun yang kamu ceritakan akan menghadapi karma buruk, Ibu Bai Sishi memperingatkan. Saya mengerti, Bu. Bai Sishi menjawab, hatinya bergetar mendengar kata-kata ibunya. Menyaksikan reaksi putrinya, Ibu Bai Sishi merasa bahwa dia juga terlalu keras kepada putrinya, menyebabkan nada bicaranya melunak. Sishi, ini salahku. Saya tidak berharap Anda melihat apapun di tangga. Itu sebabnya aku tidak memperingatkanmu sebelumnya. Bu, kamu tidak melihat apa-apa, tanya Bai Sishi. Ibu Bai Sishi menggelengkan kepalanya. Dikatakan hanya orang-orang yang ditakdirkan dengan kemampuan untuk mengubah masa depan yang akan melihat apapun. Saya tidak melihat apapun, jadi masalah ini berakhir di sini, mengerti? Tidak peduli apa yang kamu lihat, jangan menyebutkannya lagi. Bai Sishi dan Long Chen mengangguk. Setelah itu, mereka mengikuti Ibu Bai Sishi lebih jauh ke depan. Ketika mereka melewati sebuah gerbang, mereka melihat bahwa mereka berada di aula istana besar lainnya. Ruangan ini juga penuh dengan prasasti tulang. Namun, hanya ada 9. Bahkan sebelum mendekati mereka, resonansi yang kuat menarik Long Chen dan Bai Sishi. 4193. Ketika Long Chen dan Bai Sishi tiba di lantai 2 istana, mereka disambut oleh kehadiran lebih dari 10 orang, semuanya berasal dari generasi senior. Di antara mereka adalah Bai Zantang dan wakil kepala istana lainnya. Namun, para tetua ini tidak memperhatikan Long Chen dan teman-temannya ketika mereka tiba. Yang pertama sudah sangat asyik dalam keadaan kesurupan meditatif, sepenuhnya tenggelam dalam karakter abadi yang mendalam yang tertulis pada prasasti tulang. Pada saat ini, Long Chen menemukan bahwa aura Bai Zantang telah mencapai alam bawaan Heaven Venerate. Dalam keadaan di mana dia telah melupakan dirinya sendiri dan segalanya, kecuali apa yang dia pahami dari prasasti tulang, dia tidak bisa menyembunyikan auranya. Dengan demikian, tekanan kuat terpancar darinya, tekanan yang beberapa kali lebih besar daripada Heaven Venerate bawaan biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Chen terkejut. Selama berada di akademi, dia tidak pernah merasakan hal ini. Bai Zantang selalu tampak seperti Immortal King. Bahkan jika dia sengaja menekan kekuatannya, paling tidak dia bisa menjadi World King. Berapa banyak waktu yang telah berlalu? Kapan dia menjadi Heaven Venerate bawaan? Apakah dia seperti kakek Long Chen dan telah menekan kekuatannya? Ibu Bai Sishi hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan atas keterkejutan Long Chen. Adapun Bai Sishi, dia sedang berjalan ke sebuah prasasti tulang. Prasasti tulang ini memiliki ukiran karakter abadi emas di dalamnya, dan Long Chen dapat merasakan fluktuasi energi logam mengerikan yang datang darinya. Bai Sishi langsung tertarik padanya. Saat berikutnya, bahkan sebelum Long Chen mengatakan apapun, Huo Linger dan Lei Linger berlari keluar dalam bentuk dua gadis yang bersemangat. Saat mereka hendak berteriak, Long Chen buru-buru menutup mulut mereka. Long Chen kemudian menunjuk ke arah orang-orang yang berada dalam kondisi meditasi dan memberi isyarat kepada mereka berdua untuk tetap diam. Mereka tidak bisa membuat keributan di sini. Huo Linger dan Lei Linger dengan patuh mengangguk, dan baru kemudian Long Chen melepaskan mereka. Mereka berdua segera berlari untuk memisahkan prasasti tulang dan mulai memahaminya, mengikuti latihan yang sama seperti semua orang di ruangan itu. Rohmu luar biasa. Ibu Bai Sishi kagum dengan Lei Linger dan Huo Linger. Dia dapat melihat bahwa mereka adalah roh api dan roh petir. Terlepas dari kekayaan pengalamannya, setelah bertemu dengan banyak roh yang lebih kuat, dia belum pernah menemukan roh yang memiliki kecerdasan luar biasa seperti itu. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan keduanya mendekati tingkat kecerdasan umat manusia, sebuah fenomena yang seharusnya mustahil terjadi. Jika dia tidak melihatnya secara pribadi, dia tidak akan mempercayainya. Mereka bukan rohku, mereka adalah adik perempuanku, koreksi Long Chen sambil sedikit tersenyum. Lei Linger dan Huo Linger dibesarkan olehnya. Jadi, dia tidak pernah memandang mereka sebagai pelayan, melainkan sebagai anggota keluarganya sendiri yang disayangi. Ibu Bai Sishi tidak keberatan dengan koreksinya. Dia kemudian berkata, kamu harus memulainya juga. Tidak banyak waktu tersisa. Ini adalah kesempatan terbesarmu untuk berkembang sebelum konvensi Sage King. Senior, silakan saja. Saya bisa merasakan pemanggilan yang lebih kuat. Ini tidak pada level ini, kata Long Chen. Ibu Bai Sishi terkejut. Kamu ingin naik ke tingkat ketiga.
Long Chen mengangguk. Ya, pemanggilannya lebih kuat dari sana. Junior ini akan pergi. Long Chen mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke tangga berikutnya. Dia dengan cepat menghilang di dalamnya. Melihat dia pergi, Ibu Bai Sishi sangat terkejut. Dia bisa menyentuh rahasia yang lebih tinggi dari Tao Surgawi saat berada di alam Immortal King. Mungkinkah dia yang ditakdirkan, yang mengganti papan terakhir? Long Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Ibu Bai Sishi. Yang dia tahu hanyalah ada pemanggilan yang lebih kuat di atas sana. Kali ini, tidak ada ilusi saat dia melangkah ke tangga. Semuanya normal. Setelah 99 langkah, dia mencapai tingkat ketiga, juga tingkat terakhir dari Istana Cakrawala Tinggi. Boom! Saat dia melangkah ke lantai 3, tekanan mengerikan menyerangnya, hampir membuatnya terbang. Long Chen merasa seolah seluruh dunia menekannya, membuat tubuhnya berderit. Long Chen terkejut. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam, dan sisik naga emas menutupi tubuhnya. Dengan Dragon King Battle Armor aktif, sebagian besar tekanan mengerikan itu langsung berkurang. Long Chen berjalan selangkah demi selangkah. Ketika dia melewati gerbang, dia melihat sosok tuan istana yang besar. Level ini hanya memiliki 3 tugu tulang dan satu sosok selain Long Chen. Pemimpin istana berdiri di depan salah satu tugu tulang, tenggelam dalam meditasi, menyerupai patung raksasa yang tak tergoyahkan. Tuan istana sebenarnya sangat menakutkan. Ini hanya auranya yang paling biasa, tetapi memiliki tekanan yang sangat menakutkan. Long Chen kaget. Ketika seseorang dalam keadaan meditasi, auranya harus tenang. Dan ketika sebagian besar ahli bertarung, mereka akan meningkatkan aura mereka ke puncak sebagai persiapan untuk pertempuran dengan intensitas tinggi. Biasanya, mereka akan menekan auranya agar tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman. Berada dalam kondisi meditasi mengembalikan aura mereka ke kondisi alami. Namun, aura alami sang penguasa istana justru memancarkan tekanan yang begitu menakutkan. Jika dia dalam kondisi bertarung, Long Chen tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Tampaknya Long Chen masih meremehkannya. Mungkinkah tuan istana telah melangkah ke alam abadi, tebak Long Chen. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengeluarkan tekanan yang begitu mengerikan? Itu berkali-kali lebih kuat daripada Heaven Venerate bawaan lainnya. Tekanan Bai Zantang sudah cukup kuat. Tapi di depan penguasa istana, dia pucat jika dibandingkan. Long Chen tidak berani mengganggunya saat dia menuju ke 3 tugu tulang. Dia bisa merasakan 2 tugu tulang memanggilnya. Salah satunya adalah yang sedang dihadapi oleh penguasa istana saat ini. Prasasti tulang naga. Ketika Long Chen mendekat ke prasasti tulang, dia terkejut melihat prasasti tulang ini terbuat dari tulang naga. Meskipun kekuatan tulang naga telah dikunci oleh karakter abadi, Long Chen segera merasakannya ketika dia mendekat. Tidak heran aku punya perasaan seperti itu, pikir Long Chen. Dia memiliki darah naga yang mengalir melalui nadinya, mengembangkan seni penempaan tubuh jiwa naga, dan memiliki kemampuan surgawi ras naga. Akan aneh jika dia tidak merasakan resonansi dengannya. Mungkin yang terukir di atasnya ada hubungannya dengan ras naga. Namun, bukan itu yang paling berkesan bagi saya. Long Chen kemudian beralih ke prasasti tulang lainnya. Melihat yang ini, dia melihat hanya ada sedikit karakter abadi di dalamnya. Prasasti tulang lainnya memiliki jutaan karakter abadi yang diukir padat di atasnya. Namun, yang satu ini hanya memiliki beberapa lusin karakter abadi. Meski begitu, setiap karakter ini sangat kompleks, mirip dengan totem. Ketika Long Chen mendekat, kepalanya menjadi kosong karena dia benar-benar mengenali 2 karakter. Kitab Suci Nirwana. Long Chen mengetahui beberapa karakter abadi Jiuli generasi kedua tetapi tidak satu pun karakter abadi Jiuli generasi pertama. Bahkan tidak banyak yang bisa dikatakan tentang karakter abadi Jiuli yang asli. Namun, entah kenapa, dia mengenali karakter tersebut. Sepertinya karakter-karakter ini telah terukir dalam jiwanya. Berdengung. Ketika Long Chen semakin dekat, karakter-karakter itu tampak hidup. Detik berikutnya, sekelilingnya berubah, dan dia mendapati dirinya berada di dunia api. 4194. Api yang tak terhitung jumlahnya berkobar di dunia api ini dan mulai berkumpul menuju Long Chen ketika dia muncul. Pada saat ini, Long Chen mendengar suara miliaran api menyala. Bersama-sama, mereka membentuk suara yang aneh. Suaranya menyerupai pertukaran emosi, pertukaran pikiran. Nyala api itu terasa terhubung erat dengan Long Chen, seolah-olah mereka bergantung padanya untuk keberadaan mereka. Nyala api menyala, mengeluarkan suara yang sepertinya memberitahunya sesuatu, namun Long Chen tidak dapat memahami maknanya. Suaranya terdengar hiruk-pikuk. Nyala api ini mengandung segala jenis manifestasi, termasuk api surgawi di dunia abadi, api bumi di dunia fana, api binatang buas, bahkan kebakaran hutan di pegunungan, dan api untuk memasak makanan. Itu terlalu rumit, terlalu kacau. Mereka semua sepertinya mencoba berkomunikasi dengan Long Chen, tetapi Long Chen tidak dapat memahami apa yang ingin mereka katakan. Ada penghalang di antara mereka yang tidak bisa dia hancurkan. Di dalam api yang tak ada habisnya,
Long Chen tiba-tiba menyadari 10 takhta. Dari 10 singgasana ini, 7 di depan, dan 3 di belakang. 3 singgasana belakang berada tinggi di udara dan benar-benar kosong. Ini, Long Chen melihat takhta keempat, dan jantungnya melonjak. Di singgasana di sekitarnya, Long Chen melihat api pelangi surgawi jiwa es, api matahari emas, api bulan hitam, serta api phoenix yang berbentuk burung dewa yang indah. Selain itu, urutan mereka jelas merupakan urutan 10 besar peringkat api surgawi. Api pelangi surgawi berada di peringkat 9, api surgawi jiwa es berada di peringkat 8, api bulan berada di peringkat 7, api matahari berada di peringkat 6, dan api phoenix berada di peringkat 5. Tapi untuk peringkat 4, api di singgasana itu hitam seperti tinta. Api Yansu. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah api Yansu adalah api terkuat di 9 langit dan 10 negeri? Ketika dia melihat peringkat 4, Long Chen hampir tidak bisa mempercayai matanya. Itu jelas adalah api Yansu. Namun, api Yansu ini tidak mengeluarkan udara yang menyeramkan, jadi Long Chen hampir tidak bisa menerimanya. Namun fluktuasi yang ditimbulkannya membuatnya mustahil untuk menyangkal bahwa ini adalah api Yansu. Api Yansu yang dikatakan sebagai api terkuat di 9 langit dan 10 negeri sebenarnya hanya berada di peringkat keempat. Apakah ada kesalahan? Long Chen tercengang. 3 tempat teratas kosong. Mereka seharusnya adalah api surgawi peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3. Tapi mereka tidak ada di sana. Peringkat ini menghancurkan pemahaman Long Chen saat ini. Mungkinkah peringkat api surgawi di dunia abadi salah? Ini adalah api Yansu, tetapi juga berbeda dari api Yansu yang pernah saya lihat. Apakah itu nyata atau tidak? Jika itu adalah api Yansu dan hanya berada di peringkat 4, lalu apa yang dimaksud dengan 3 api surgawi teratas? Long Chen memandangi 3 singgasana kosong dengan ekspresi bingung. Dunia api ini benar-benar mengguncangnya, dan dia berjuang untuk menerima kenyataan ini. Nyala api terus menyala, kekuatannya tampak tak terbatas dan dilepaskan dengan bebas. Pikiran Long Chen menjadi kosong saat dia mendengarkan kobaran api. Waktu seolah terhenti, dan lambat laun, hatinya mulai tenang kembali. Dia hanya bisa dengan sabar mendengarkan suara nyala api, tidak memikirkan hal lain. Long Chen tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tapi dia tiba-tiba merasakan percikan pencerahan. Dia kemudian membentuk segel tangan dan mulai melantunkan kitab suci. Saat dia melakukannya, apinya semakin aktif, mirip dengan tentara yang menerima perintah. Suara nyanyian kitab sucinya adalah terompet perang. Saat nyanyian semakin intensif, nyala api ikut membesar. Seolah-olah seseorang telah menuangkan minyak ke dalam api, menyebabkan api itu membesar dengan liar. Miliaran api melonjak ke atas, meliuk-liuk di sekitar Long Chen hingga berbentuk rune mistis. Jadi itulah masalahnya. Kitab suci Nirwana yang paling orisinal terbuat dari rune yang tak ada habisnya. Rune ini sudah mati, tapi kitab sucinya masih hidup. Maka pasti ada hal lain yang kontras. Jika ada yin, maka ada yang, jika ada yang benar, ada yang salah, jika ada yang baik, ada yang buruk. Antara yin dan yang, benar dan salah, baik dan buruk, pasti ada yang memisahkannya. Ini adalah salah satu prinsip di balik Dao, 1 menghasilkan 2, 2 menghasilkan 3, dan 3 menghasilkan segala sesuatu. Rune yang diwujudkan oleh api ini adalah karakter abadi Jiuli yang asli, karakter untuk kitab suci Nirvana. Saat Long Chen maju ke jilid kedua dari kitab suci Nirvana, nyala api naik sekali lagi dan berputar menjadi jenis rune lain. Kemudian dia melanjutkan ke jilid ketiga, jilid keempat, dan jilid kelima. Nyala api terus berputar dan bergabung menjadi rune. Saat rune itu berputar di sekelilingnya, Long Chen akhirnya mencapai ambang batas tertentu. Sekarang, dia tidak hanya memahami apa yang diungkapkan oleh rune, tetapi dia juga mengetahui nama sebenarnya. Setiap karakter abadi Jiuli asli dapat menyampaikan berbagai makna melalui variasi bentuk, panjang, dan sudutnya. Terlebih lagi, setiap karakter memiliki beberapa pengucapan, dan jika digabungkan dengan karakter lain, pengucapannya akan mengalami transformasi lagi. Kitab suci Nirwana Long Chen telah diajarkan kepadanya oleh seorang wanita misterius. Awalnya, ia hanya bisa melafalkannya tanpa memahami makna di balik setiap karakternya. Namun sekarang, dia secara bertahap memperoleh pemahaman komprehensif tentang keseluruhan kitab suci. Long Chen telah mempelajari kitab suci Nirvana hingga jilid kelima. Namun, sekarang setelah dia menemukan kunci untuk membuka seluruh kitab suci Nirwana, dia dapat memahami kitab suci Nirwana secara lengkap hanya dengan 2 karakter pertamanya. Saat Long Chen mulai melantunkan jilid ke-6, dunia api melonjak sekali lagi. Panas hebat yang dihasilkannya membuat dunia seolah-olah akan meledak. Namun tiba-tiba, kekuatan spiritual Long Chen mulai memudar dengan cepat, menyebabkan dia melompat ketakutan. Dia buru-buru berhenti melantunkan kitab suci Nirwana. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa kekuatan spiritualnya anjlok hingga kurang dari 10%. Jika dia sedikit lebih lambat, kekuatan spiritualnya akan mengering dan dia akan pingsan.
Apa yang sedang terjadi? Bahkan sekarang, saya tidak bisa mengontrol jilid ke-6 kitab suci Nirwana. Sepertinya itu tidak benar. Long Chen terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan spiritualnya telah habis begitu cepat. Bagaimanapun, kekuatan spiritualnya sangat kuat. Dia belum pernah bertemu seseorang di alam yang sama dengan kekuatan spiritual yang lebih kuat. Faktanya, bahkan Heaven Venerate bawaan pun mungkin tidak memiliki cadangan kekuatan spiritual sebesar itu. Dapat dikatakan bahwa kekuatan spiritualnya jauh melampaui sisa kekuatannya. Namun, meski begitu, hampir tersedot hingga kering. Ketika Long Chen berhenti bernyanyi, dunia yang meledak perlahan-lahan menjadi tenang. Pada akhirnya, ia kembali ke tampilan aslinya. Long Chen tenggelam dalam pikirannya saat dia mulai mempelajari kitab suci Nirvana lagi. Tiba-tiba, dia tertawa. Saya mengerti, saya mengerti. 4195. Waktu, ruang, haha. Jadi tempatnya salah. Ini adalah dunia karakter abadi, bukan dunia nyata. Melepaskan jilid ke-6 kitab suci Nirwana di sini membutuhkan perluasan dunia karakter abadi ini. Dengan kekuatanku saat ini, mengembangkannya sangatlah sulit. Long Chen tertawa. Dia mengetahuinya segera setelah dia melihatnya dari sudut yang berbeda. Saat berikutnya, nyala api kembali menyala. Namun, Long Chen tidak bernyanyi kali ini. Dia hanya membentuk segel tangan dan melantunkan kitab suci di dalam hatinya. Dengan ini, Long Chen menyimpulkan kitab suci, bukan melepaskannya. Selama dia tidak dipaksa untuk memperluas ruang ini, Long Chen tidak akan menggunakan begitu banyak kekuatan spiritual. Setelah beberapa saat, dia selesai menyimpulkan volume ke-6 dan melanjutkan ke volume ke-7. Namun, ketika dia sampai pada jilid ke-7, dia menemui masalah. Jilid ke-7 sebenarnya membutuhkan beberapa suku kata untuk diucapkan dengan mulut. Ini tidak bagus. Saya hanya bisa naik ke sini dan harus memikirkan sisanya di luar. Untungnya, saya sudah hafal sepenuhnya kitab suci Nirwana. Bahkan tanpa api di sini, aku yakin aku bisa menguraikan volume ke-9 sekalipun. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan melihat api di sini secara emosional. Jika bukan karena bantuan mereka, Long Chen tidak akan bisa memahami arti sebenarnya dari kitab suci Nirvana. Kitab suci Nirvana dari Akademi Cakrawala Tinggi memiliki puluhan ribu karakter. Namun semua karakter tersebut tidak dapat berekspresi sebanyak dua karakter asli Jiuli abadi ini. Mereka tidak dapat mengekspresikan ranah yang sama. Tapi sekali lagi, ketika berbicara tentang karakter abadi Jiuli yang asli, Anda memahaminya, atau tidak? Jika Anda tidak dapat memahaminya, itu seperti membaca buku ajaib. Yang terpenting, Long Chen tidak punya cara untuk menjelaskannya kepada orang lain. Karakter era saat ini diciptakan agar orang dapat mengekspresikan pikiran dengan lebih akurat, sehingga warisan dapat diturunkan dengan lebih mudah. Meski tampaknya tidak berbahaya, sebenarnya arti sebenarnya dari karakter aslinya telah hilang. Bagaimanapun, kedua karakter abadi Jiuli asli ini memiliki kekuatan untuk menyampaikan teknik puncak dao api. Hanya dengan dua karakter ini, kemampuan surgawi tertinggi dapat disalurkan, suatu prestasi yang hanya dapat dicapai oleh karakter abadi Jiuli yang asli. Karakter asli Jiuli yang abadi mengandung hal-hal yang tidak dapat saya bayangkan. Alasan mengapa Dewa Brahma menamakan dirinya seperti itu pasti ada hubungannya dengan kitab Nirwana. Dia hanya mengubah namanya menjadi Dewa Brahma setelah mempelajari kitab suci Nirwana. Mungkinkah nama Brahma itu membawa keberuntungan? Tanya Long Chen. Pada akhirnya, dengan pandangan terakhir pada 3 singgasana kosong, Long Chen mundur dari ruang ini. Ketika jiwanya kembali ke tubuhnya, dia langsung merasakan letupan kelelahan. Dia langsung mengutuk dalam hatinya. Boom! Benar saja, sebelum dia sempat bertahan, dia terlempar dengan kekuatan yang mengerikan, terjatuh dari tangga. Saat bermeditasi, dia dilindungi oleh karakter abadi Jiuli, sehingga tekanan penguasa istana tidak mempengaruhinya. Namun, saat jiwanya kembali ke tubuhnya, perlindungan karakter abadi Jiuli lenyap. Karena kekuatan spiritual Long Chen terlalu lemah untuk langsung memanggil armor pertempuran Raja Naga dalam keadaan itu, dia dipaksa keluar oleh kekuatan penguasa istana. Ketika Long Chen jatuh ke lantai 2, dia melihat dua murid muda telah berhasil mencapai level ini. Dari jubah mereka, mereka berasal dari istana Dewa Pertempuran. Untungnya, mereka semua dalam kondisi meditasi dan tidak melihat kondisi buruk Long Chen. Pada saat ini, Bai Sishi dikelilingi oleh pancaran cahaya surgawi keemasan, seperti Dewi Emas yang duduk di sana, tampak sangat mulia dan suci. Melihat senyum indahnya, Long Chen tersenyum mengejek dirinya sendiri. Keberuntungan macam apa yang dia miliki untuk mendapatkan bantuan dari peri seperti itu. Long Chen seringkali merasa memiliki terlalu banyak wanita cantik di sisinya, dan masing-masing dari mereka sangat mencintainya. Kasih sayang seperti itu sulit untuk dibalas, bahkan jika dia harus bekerja keras sampai tulang-tulangnya hancur menjadi debu. Karena itu, ia sering merasa malu pada dirinya sendiri karena hal tersebut. Dia juga masih muda dan sembrono, berpikir untuk memiliki banyak istri dan selir.
Tapi sekarang dia tahu bahwa seorang pria hanya bisa memikul beban sebanyak itu di pundaknya. Ketika ia masih muda, ayahnya pernah memberinya pedang kayu. Saat dia memegang pedang kayu itu, dia merasa dirinya benar-benar tak tertandingi, seolah-olah dunia berada dalam genggamannya. Namun sekarang, terlepas dari semua kekuatan yang telah ia peroleh, kecemasannya semakin dalam. Dia semakin takut bahwa suatu hari nanti, dia mungkin tidak mampu melindungi orang-orang yang dia cintai. Long Chen tiba-tiba tersadar dari pikirannya. Dia tidak melihat Huo Linger dan Lei Linger dimanapun. Namun, dia bisa merasakan aura mereka, dan dia dengan cepat terdiam. Keduanya benar-benar telah bertransformasi hingga seukuran cacing dan menempelkan diri pada rune pada prasasti tulang. Kemungkinan besar, keduanya telah menemukan metode yang lebih cocok untuk mereka. Mungkin menempelkan tubuh mereka pada karakter-karakter ini dapat membantu mereka memahami maknanya. Bagaimanapun, keduanya adalah entitas spiritual, dan metode umat manusia mungkin bukan yang terbaik untuk mereka. Long Chen beristirahat sebentar dan meminum pil untuk memulihkan kekuatan spiritual. Setelah itu, dia tidak kembali ke lantai 3. Sebaliknya, dia memilih yang pertama. Di lantai pertama, dia melihat lebih banyak orang telah datang, dan dalam perjalanan turun, dia melihat beberapa orang berusaha untuk naik. Di lantai pertama, dia melihat Zhong Ling dan Zhong Xiu. Mereka sebenarnya telah mencapai tempat ini dan mendapatkan pemahaman dari salah satu tugu tulang. Tatapan Long Chen menyapu kerumunan dan dia melihat Luo Bing, Luo Ning, Mu Qingyun, Xia Chen, Qin Feng, Qiyu, dan yang lainnya mulai memahami prasasti tulang. Namun, yang jarang terjadi adalah Guo Ran juga berada di depan salah satu tugu tulang, matanya terpejam. Sepertinya dia tidak berpura-pura. Dia benar-benar memahami rahasianya dengan sungguh-sungguh. Ketika Long Chen turun, beberapa murid menyambutnya dengan hormat. Di Akademi Cakrawala Tinggi, bahkan para jenius surgawi yang tersembunyi pun merasakan rasa hormat yang sangat besar terhadap Long Chen. Long Chen membalasnya dengan menyapa mereka. Kemudian, dia kembali naik ke lantai 2. Namun, dia kecewa karena kali ini tidak ada ilusi. Dia berharap untuk melihat apakah dia bisa mengetahui identitas orang-orang yang telah mengkhianati umat manusia dan menikam mereka dari belakang. Namun, karena gambar itu tidak muncul lagi, dia hanya bisa menerimanya. Setelah menyesuaikan kondisinya di lantai 2, dia menuju lantai 3 sekali lagi. Tekanan dari penguasa istana menyerangnya lagi, tapi kali ini, dia sudah bersiap dan memanggil armor pertempuran Raja Naga. Dia dengan mudah memasuki lantai 3. Long Chen duduk di depan prasasti tulang itu lagi, ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu dari karakter abadi Juli lainnya yang ada di prasasti tulang itu. Ini adalah karakter pedang. Ketika Long Chen melihat salah satu karakter, punggungnya langsung menjadi dingin. Seolah-olah sebilah belati telah ditusukkan ke dalam jiwanya, membawa serta niat pedang yang menusuk yang sepertinya menembus dirinya dalam-dalam. Long Chen hanya melihatnya dan dia hampir terluka. Karakter ini terlalu mendominasi dan mengandung banyak hal. Benar-benar mendominasi. Itu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk memahaminya. Kemungkinan besar, levelnya terlalu tinggi. Anda harus melakukannya selangkah demi selangkah, desah Long Chen. Fondasi pedang Dao Mu Qingyun cukup kokoh, tapi dia masih tertahan di lantai pertama. Sedangkan untuk karakter ini, berada di lantai 3. Kemungkinan besar, Anda hanya akan memenuhi syarat untuk memahaminya setelah memahami pedang Dao di 2 lantai sebelumnya. Long Chen bukanlah seorang kultivator pedang, jadi dia memilih untuk menyerah. Saat Long Chen berencana melihat karakter abadi lainnya, suara penguasa istana tiba-tiba terdengar. Bantu aku.